Halo sobat, kembali ke channel ini masih berbicara tentang seputar materi public speaking. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menutup suatu pembicaraan atau presentase dengan baik dan mengesankan saat kita berbicara di depan umum. Bagaimana menutup dengan baik dan mengesankan atau impressive closing dalam suatu public speaking, ada beberapa tips dan trik yang akan kita pelajari bersama sebagai seorang public speaker. Impressive closing bisa dilakukan dengan beberapa alternatif atau pendekatan. Yang pertama adalah membuat ringkasan ketika kita menutup satu pembicaraan, baik sebagai sambutan atau materi, atau kita presentasi, atau sebagai MC, atau sebagai moderator. Kita membuat ringkasan dari beberapa pembicara yang telah disampaikan sebelumnya, berupa kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat kunci atau poin-poin kesimpulannya. Atau kita membuat ringkasan dari sambutan kita yang disampaikan di awal. Tujuannya adalah kita membuat ringkasan ini agar audiens fokus dengan materi atau mereka mendapatkan satu simpulan yang sifatnya umum dalam poin-poin ringkasan. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan kutipan-kutipan yang disampaikan oleh pembicara kalau kita bertindak sebagai moderator atau sebagai MC, sebagai pemandu acara, pembawa acara, atau kutipan-kutipan yang telah kita sampaikan di awal tadi dikaitkan dengan kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh dunia atau kutipan-kutipan dari yang sifatnya umum dan sudah diketahui orang banyak, tapi kita menegaskan kembali. Atau juga berupa petuah-petuah yang familiar, yang merupakan pendapat umum, bisa merupakan local wisdom atau kearifan-kearifan lokal yang kita tampilkan sebagai suatu penutupan dalam apa yang kita sampaikan, kita sajikan dalam presentasi tersebut untuk menguatkan maksud atau tujuan pembicaraan kita atau presentasi kita. Bisa juga kita ambil kutipan berupa kata-kata bijak dari tokoh-tokoh terkenal, dari kaum rohaniwan, atau kata-kata bijak dari orang-orang tua dulu yang merupakan cerita yang sifatnya turun-temurun berupa kearifan-kearifan lokal. Yang ketiga adalah pernyataan yang sifatnya memotivasi atau membangun. Kita menutup satu pembicaraan atau presentasi kita dengan satu hentakan kesadaran yang memotivasi, sehingga audiens atau pendengar kita melihat, menyimak, dan dia terkesima dengan apa yang kita sampaikan dan membuat mereka terdorong atau termotivasi, dan mereka dalam tindak lanjut kemudian bisa mengambil satu tindakan aksi karena motivasi yang kita sampaikan berupa dorongan untuk mereka melakukan hal-hal yang sudah kita jelaskan atau kita sampaikan dalam pemaparan atau presentasi kita. Yang berikut adalah pantun yang relevan dengan materi apa yang kita sampaikan, atau pantun yang terkait dengan keadaan sekarang, atau pantun yang relevan dengan latar belakang audiens, baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, atau latar belakang sosio budaya, atau latar belakang dari instansi-instansi tertentu, sehingga pantun kita sampaikan menutup dengan mengesankan, dan setelah kita selesai menutup itu, mereka sambut dengan aplaus yang antusias. Contohnya seperti ini, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Yang kelima adalah mengulangi maksud acara atau materi yang telah kita sampaikan tadi. Mengulangi tujuan acara ini. Kalau kita jadi pembawa acara, MC, moderator dalam satu seminar, diskusi, dan sebagainya, kita bisa mengulangi maksud tujuan acara. Maksud tujuan acara biasa tertera dari undangan, apa-apa yang harus disampaikan untuk menguatkan kembali memori audiens bahwa sudah selesai,
dan tujuan ini untuk dicapai, dan mereka mendengar untuk tersimpan dalam ingatan mereka bahwa tujuan kita adalah seperti 1, 2, 3, 4 atau tujuan dari materi ini, sehingga tujuan itu tercapai. Mengulangi maksud ini hanya sifatnya pengulangan. Pengulangan adalah satu kalimat yang disampaikan kembali untuk mengenang atau mengingatkan dan mempertegas stressing point yang harus kita sampaikan kepada audiens, dan mereka mengerti, menyimak, dan memahami. Yang berikut adalah meneriakan slogan. Ada beberapa organisasi tertentu yang punya slogan-slogan atau semboyan-semboyan tertentu, atau juga berupa yel-yel. Misalnya, semangat pagi, apa kabar, terima kasih, applause untuk kita semua. Itu untuk menutup dengan slogan-slogan yang sudah familiar atau menjadi ciri khas dari organisasi atau instansi-instansi tertentu. Atau yel-yel, kita bisa, harus bisa, pasti bisa, yes, 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 disambut dengan aplaus dari sekian hadirin. Ini untuk menutup dengan mengesankan dan tidak terkesan kosong ataupun hampa. Demikian poin-poin yang bisa saya sampaikan ini, dan membuat ringkasan, kutipan, petua kata bijak, pernyataan motivasi, pantun yang relevan, mengulangi maksud acara, dan meneriakan slogan yel-yel, sehingga kita bisa menutup satu presentase dengan mengesankan atau impressive closing. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam inspirasi